Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam, begitu juga nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka. Tapi mana mukanya ini? Hanya bertatapan lewat online ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan kebodohan menuju cahaya keilmuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke fasal ya. Ini adalah fasal tentang rukunnya puasa. Kalau kemarin yang dua pertemuan sebelumnya itu kita masih muqaddimah atau preambul ya. Tapi preambul kemarin itu sudah banyak yang kita peroleh ya, ini mengenai definisi puasa, penetapan Ramadan, kemudian pelaksanaan Ramadan bagi orang yang tinggal di wilayah tertentu ataupun di wilayah lain ya. Kita semua sudah membahasnya kemarin. Dan sekarang kita masuk ke esensi puasa itu sendiri ya, rukunnya puasa. Nah, kita masuk ke pembahasan dan sebelum kita baca, mari kita kirim hadiah suratul Fatihah kepada roh Syekh Zakaria Al-Ansari ya, musannif kitab Fathul Wahhab. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau ya. Tentu yang memberikan berkah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung berkah Allah ini diberikan ke Syekh Zakaria Al-Ansari, maka semoga dengan wasilah Al-Fatihah ini keberkahan yang ada di Syekh Zakaria Al-Ansari itu juga ditularkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita semua. Maksudnya seperti itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkani shaumi. Ini merupakan fasal yang menjelaskan tentang rukunnya puasa. Arkanuhu salasatun. Nah, rukun puasa di sini ada 3. Wa abbara anha al-aslu bisyuruti. Namun di sini untuk dalil asal itu menganggap 3 hal ini itu sebagai syarat, bukan sebagai rukun ya. Fatasmiyatillaha arkanan kana doirihi al-atiyati fi ghairil haji wal umrati min ziyadati. Nah, di sini untuk penamaan saya laha bagi syurut akan saya sebut sebagai rukun, atau bisa juga fatasmiyati penamaan saya laha bagi salasah ya, bisa juga seperti itu. Akanan saya namai sebagai rukun kanando irihi al-atiyati sebagaimana pandangan tasmiyati ya, al-atiyati yang akan datang fi ghairil haji wal umrati, di dalam bab selain bab haji dan umrah itu min ziyadati adalah tambahan saya. Ya. Ahaduha yang pertama dari salasah adalah niyatun, niat likulli yaumin di setiap hari. Kalau ghairihi sebagaimana ibadah lain, minal ibadati ya. Sebagaimana ibadah lain wat tasrihu bi i'tibariha kullu yaumin min ziyadati. Nah, kemudian pernyataan bahwa niat itu harus diungkapkan kullayamin di setiap hari itu adalah min ziyadati, tambahan saya, tambahan beliau. Jadi semestinya ahaduha niyatun itu sudah cukup. Tapi di sini Syekh Zakaria Al-Ansari menambahi niyatun likulli yaumin itu. Jadi biar makin jelas ya. Wa yajibu li fardhihi, wa yajibu dan wajib li fardhihi bagi fardunya puasa.
walau nadron meskipun puasa nadar, au qadaan atau puasa qada, au kafaratan atau puasa sebagai tebusan, au kana an-nawi sobian atau yang meniatkan atau yang niat itu adalah anak kecil, apa yang wajib tabyituha menginapkan niat. Ini sudah umum ya. Jadi mau yang niat itu kecil, besar, puasa nadar, puasa qada, intinya puasa-puasa yang wajib itu harus menginapkan niat. Itu bahasa Jawa ya. Atau bahasa Indonesianya itu apa? Menetapkan niat. Jadi melafadzkan niat itu malam harinya. Sebelum fajar shadiq ya. Sebelum fajar shadiq itu. Walau min awalil laili, meskipun itu dilaksanakan di awal malam. Likhobarin karena ada hadis ya, ini hadisnya. Malam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa, jadi niat ini saya kasih kurung ya, karena yang dimaksud di sini niat. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa qabla al-fajri sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dia dihukumi tidak berpuasa. Itu dalam konteks puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah enggak masalah kalau malamnya itu tidak tabyitun niat. Niat ketika pagi hari boleh. Kan seperti itu ya. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa ghairuhu dan selain beliau, wa sahhahuhu dan mereka semua menganggap hadis ini sebagai hadis sahih. Gitu ya. Karena nah ini untuk membahas masalah niat ya. Niat itu penting. Jadi untuk dalam konteks puasa wajib ya, niat itu memang harus dilafadzkan dulu sebelum pelaksanaan ibadahnya. Berbeda dengan ibadah lain, misalkan ketika wudhu. Kalau wudhu itu niatnya itu dimulai ketika membasuh wajah. Begitu sudah pelek ini dalam hati, nawaitul wudu'a. Itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari itu ya. Begitu juga untuk kasus sholat ya. Ketika sholat itu ketika sudah berdiri bagi yang mampu ya. Kemudian ketika takbiratul ihram, Allah. Nah, ketika Allah itu dalam hati adalah usolli fardhu dhuhri, misalkan sholat duhur ya. Makanya ketika Allah itu panjang ya, karena di dalam hati ini melafadzkan niat, bukan niatnya itu ketika berdiri. Kemudian usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu belum dikatakan niat. Ya, tolong bagi yang masih melakukan hal seperti itu dirubah. Yang semestinya niat itu adalah ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu kita mengawali sholat. Allah. Nah, ketika itu di dalam hati itu lafaz. Ketika sudah lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, bisa enggak? Tapi semoga ya ini latihan lah untuk membiasakan yang seperti itu. Karena yang namanya niat itu kan definisi niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melaksanakan sesuatu yang bebarengan dengan kegiatan sesuatu tersebut ya. Salat itu diawali dengan ini perbedaan ya. Karena yang namanya sholat itu yang dimulai pertama itu niat dulu, takbiratul ihram dulu, atau berdiri dulu. Itu kan yang kanjuna di dalam konteks sholat. Itu yang paling rancu ya dalam konteks sholat. Jadi kita sepakat semua untuk permulaannya itu ketika takbiratul ihram. Ya, itu sudah masuk esensi sholat itu sendiri. Kalau berdiri itu masih mungkin agak ya. Gitu. Jadi bebarengan dengan melaksanakan sesuatu, bebarengan dengan awalnya ya. Awalnya sholat adalah takbiratul ihram ya. Ketika niat sholat ya, ketika takbiratul ihram berarti niatnya di dalam hati. Karena yang namanya mahallun niat itu fil qalbi. Dalam wudu ya, permulaan wudu adalah apa? Membasuh ya, membasuh wajah. Berarti niatnya itu ketika membasuh wajah. Tuh. Makanya mahallun niat fil qalbi, bukan fil lisan. Itu ya. Selanjutnya, wa huwa mahmulun al-fardi. Nah, tabyitun niat atau menginapkan niat itu tadi diarahkan ke puasa fardu. Biqorinati khobari Aisyah, karena ada korinah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah al-ati yang tadi. Ya, yang malam yubayyit itu tadi hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah itu ya.
An Aisyata radhiyallahu anha gitu. Itu adalah dalilnya. Selanjutnya, nah selain menginapkan niat, yang wajib yang lainnya itu apa? Wa ta'yinuhu, dan menyatakan niatnya itu. Ai wa ta'yinul fardhi, menyatakan bahwa itu adalah puasa fardu. Qala fil Majmu', Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Majmu', wa yambagi istiratu ta'yini fi shaumi ar-ratibi. Seyogyanya ada syarat takyin ya di dalam puasa yang rotib, puasa yang rutin. Ya takyin, karena ini biar makin jelas ya. Nah, puasa yang rutin itu apa? Ka Arafah, seperti puasa Arafah, wa Asyura, puasa Asyura, wa Ayyamil Bid, puasa hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan itu ya, Ayyamul Bid, wa Sittatin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal ya, otomatis dari tanggal 2 ya. Kalau tanggal 1 itu hari raya, tanggal 2 sampai tanggal 7 itu disunahkan untuk puasa Syawal. Ya, nah puasa-puasa itu seperti karawatib sholat, seperti sholat rawatib, rutin ya, rutin. Begitu juga sholat rawatib, sholat duhur, berarti ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur. Tapi kalau asar hanya ada qobliyah asar ya, nggak ada ba'diyah asar ya. Itu rutin. Nah, di sini Imam Nawawi memang memberikan syarat takyin. Tapi wa ujibu, di sini saya jawab bi anna sauma fil ayyami al-madhkurati munsharifun ilaiha, bahwa sesungguhnya puasa di hari-hari tadi ya itu memang ditujukan untuk harinya tadi. Sehingga bal launa wa bihi ghairaha hasalat aidon atau husilat aidon ya. Bahkan kalau seandainya seseorang itu melaksanakan puasa lain ya, puasa lain di hari tadi, itu pahalanya itu tetap dapat. Ya, misalkan di hari Arafah. Nah, ternyata hari Arafah ini bertepatan dengan hari Senin. Ya. Nah, kemudian ada seseorang yang ingin melaksanakan puasa pada hari tersebut dan dia itu hanya niat, saya niat puasa sunnah hari Senin. Misalkan seperti itu. Maka orang tadi itu tetap mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala puasa Senin sama pahala puasa hari Arafah. Ya, itu tetap dapat pahalanya. Katahiyatul masjid, sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi kalau dalam konteks tahiyatul masjid, ketika seseorang sudah wudhu, ya, kemudian hendak masuk masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bismillah, kemudian masuk masjid, kemudian dia membaca doa iktikaf ya, nawaitu iktikafa, itu sunnatul ta'ala, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat di masjid di situ, meskipun dia tidak niat untuk tahiyatul masjid, maka dia tetap mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk kasus saya pribadi, itu ketika masuk masjid, itu biasanya itu saya sholatnya itu nggak hanya tahiyatul masjid, jadi saya gabung-gabungkan. Jadi ketika masuk masjid, itu biasanya saya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudhu, karena sudah melaksanakan wudhu, kemudian sholat qobliyah. Kalau qobliyah asar ya berarti sholat qobliyah asar. Berarti saya niat 3. Usolli sunnatat tahiyatul masjidi wa sunnatal wudu'i wa qobliyatal asri. Rakaataini lillahi ta'ala itu. Jadi satu kegiatan tapi saya gabungkan 3 niat. Itu kata ustadz saya, itu pahalanya tetap dapat semua. Jadi seperti itu. Li'annal maksuda wujubu saumin fiha, karena yang dimaksud adalah wujubu saumin. Di sini wujub kalau kata ustadz saya itu bukan wajib tapi tetap. Adalah tetapnya puasa di hari tadi itu. Karena hari tadi itu sudah masyhurah, sudah tujuannya itu memang puasa. Hari Arafah itu tujuannya puasa bagi yang tidak haji ya. Hari tanggal 10 Asyura itu tujuannya itu puasa. Kemudian hari Ayyamul Bid itu tujuannya puasa. Memang itu dimaksudkan untuk biar orang tadi itu mau berpuasa itu. Titik. Kemudian pembahasan selanjutnya. Wa tasihu an-niyatu wa in ata bimunafin lisaumi. Niat itu tetap sah meskipun seseorang itu melaksanakan sesuatu yang kontradiktif bagi puasa. Maksudnya sesuatu yang kontradiktif ini maksudnya adalah manakala kegiatan ini dilaksanakan ketika puasa, maka puasanya tadi itu menjadi batal.
ya. Ka'an jama'a seperti seseorang itu jima, au istaqo'a atau muntah, au nama atau tidur. Di sini tidur masuk. Au ingqata'a atau dia terputus, nahwa haidin semisal haid, tapi bukan haidnya loh ya, tapi yang semisal haid. Contohnya kan nifasin seperti nifas, ya. Karena sama-sama mengeluarkan darah, ya. Kalau nifas itu kan satu kali crut itu sudah selesai. Tapi kalau haid itu kan nggak bisa, minimal itu sehari semalam gitu. Tapi yang dimaksud di sini itu yang nahwa haidin, bukan haidnya, ya. Ba'daha setelah melafatkan niat, lailan di malam hari. Jadi pelaksanaan munaf tadi itu di malam harinya. Jadi malam hari ketika seseorang itu sudah taraweh, sudah sholat witir, kemudian dia niat puasa, kok malam harinya dia makan, dia jima, dia mabuk, mabuk karena mungkin apa yang dimakan itu mungkin busuk ya, dia muntah, itu niatnya tetap sah. Ya. Berbeda kalau dia makan, minum di siang harinya, ya jelas ya batal puasanya. Tuh. Wa tamma fihi ai fi suratil inqita'i aksaruhu. Dan niatnya itu tetap sah meskipun kegiatan inqita' tadi yang menyebabkan puasa tadi batal atau munafnya tadi itu aksaruhu banyak. Makannya banyak, jimaknya banyak, muntahnya banyak, selama dilaksanakan malam hari itu tidak merubah tidak mengolahkan niat ya, tidak memengaruhi niat puasanya tadi, niatnya tetap sah ya. Ainah wal haidi itu. Au qadrul adati, atau dia melakukan munaf itu hanya sekedar ya seperti biasanya lah, makan seperti biasa, kemudian muntah seperti biasa kalau dia punya riwayat muntah loh ya. Gitu. Fala yajibu tajdiduha, maka dia tidak wajib untuk memperbarui niat li adami munafati syai'in min dzalika laha. Li adami munafati syai'in, karena tidak adanya sesuatu yang kontradiktif sesuatu min dzalika dari hal-hal tersebut ya, dari jima, istiqa, tidur, inqita ya, laha bagi niat itu. Wa li anna dhahira fi suratil inqita'i istimrarul adah, karena sesungguhnya dhahir dari gambaran inqita', sesuatu yang putus itu tadi adalah melanjutkan kebiasaan. Ya, makan itu biasa, jima itu biasa bagi yang sudah punya pasangan, muntah itu biasa bagi yang memang perutnya mulas, itu biasa. Fa illam yatimma laha ma dzukira lam yasiha saumuha. Manakala saya maknai satu-satu saja ya. Fa ilam yatimma, manakala tidak sempurna laha bagi niat ma sesuatu dzukira yang telah disebutkan, berarti dia itu niat tapi tidak menginatkan niat, tidak takyin ini puasa apa, maka lam yasiha saumuha, maka tidak sah puasanya. Nah, ini kembali kemana ini? Ini kalau menurut saya itu kembalinya ke ayyamul madzkurah, hari-hari yang telah ditentukan tadi. Jadi berhubung tadi baterai dari mikrofon saya ini habis, jadi saya harus ngecas dulu selama 2 jam. Jadi sekarang kita mulai lagi. Ini saya ulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yatimma laha ma dzukira lam yasiha saumuha. Fa illam yatimma, manakala tidak sempurna laha bagi niat. Apa yang tidak sempurna? Ma sesuatu dzikra yang telah disebutkan, yaitu tabyitun niat ya, menginapkan niat serta takyin, ini puasa fardu atau puasa sunnah. Kok itu tidak sempurna alias tidak dikerjakan, cuma niat saja tanpa 2 hal tersebut, lam yasihha saumuha, maka puasanya tidak sah. Ini kembali ke ya, kalau saya perhatikan kembali ke al-ayyam al-madkurah. Maka mengerjakan puasa di hari-hari yang telah disebutkan itu tidak sah. Ya, li'annaha, karena hari-hari tersebut itu lam tajzim, itu tidak bisa pakem, tidak bisa mantap bin niyati dengan niat ya. Niat saja itu tidak cukup. Jadi harus diperjelas ini puasa Asyura ya, enggak hanya puasa sunnah saja sih semestinya. Nah, tapi kalau misalkan dia meniatkan, saya niat puasa hari Senin, kok hari Seninnya itu bertepatan dengan hari Arafah, maka ya bisa saja. Tapi kan dia mentakyin niat, tetap dia mentakyin niat puasa hari Senin gitu. Tapi ini keterangannya lam tajzim ya, tidak pakem, bukan berarti terus puasanya tidak sah ya.
Walam tabin ala aslin, dan hari-hari yang telah disebutkan tadi itu secara dalil asal itu tidak jelas atau belum jelas. Iya, karena di dalil asal itu hanya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, ini kan masih umum, jadi perlu diperjelas ini yang dimaksud adalah puasa apa. Serta di dalam hadis bunyal islamu ala khomsin itu yang ada hanya wasaumi Ramadan, bulan Ramadan saja yang yang ada puasanya, yang lainnya itu tidak ada keterangan puasa. Seperti itu dalil asalnya loh ya, seperti itu. Nah, kemudian wa ta'biri bi munafin a'ammu min ta'birihi bil aqli. Nah, ungkapan saya yang munaf ya, tadi ya Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan munaf itu seperti jima, muntah, tidur, kemudian ingkitok, itu lebih umum daripada takbirnya beliau. Nah, maksudnya beliau di sini mungkin saja itu adalah al-imam. Yang kemarin saya berpendapat al-imam itu adalah Imam Syafi'i. Yang mana al-imam ini hanya menyebutkan bil akli saja, ya. Ya sebenarnya nggak hanya bil akli saja sih kalau kita mau memperjelas lagi apa yang dimaksud dengan munaf menurut Imam Syafi'i. Tapi di situ beliau hanya menyebutkan akal saja kalau al-imam. Sedangkan di sini Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan lebih banyak. Wal jima' wanahmu. Di sini wanahmu saja, enggak ada wanahwuhu ya. Jadi ya udahlah saya baca. Wal jima'u, sedangkan lafaz jima' wanahwu dan sejenisnya itu min ziyadati adalah tambahan saya. Nah, sekarang kita masuk ke konteks niat. Wa tasihu sah an-niyatu niat linaflin bagi puasa sunnah qabla zawalin sebelum zawal. Jadi ketika seseorang meniatkan ingin melaksanakan puasa sunnah sebelum zawal, sebelum matahari itu bergeser dikit dari tengah, itu niatnya itu sah. Berdasarkan hadis Nabi ini. Faqad dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menemui Aisyah. Ya, dakhala ala Aisyah maksudnya itu menemui Aisyah, bukan masuk ke Aisyah. Gitu. Datang menemui Aisyah. Faqala, maka beliau bertanya, hal indakum syai'un, apakah engkau punya sesuatu untuk dimakan wahai Aisyah? Qalat, Sayyidatuna Aisyah menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau bersabda, fa inni idan asumu. Oh, ya sudah, kalau gitu saya puasa saja gitu. Qalat, kemudian di sini Sayyidatuna Aisyah berkata, wa dakhala alayya yauman akhar. Kemudian Rasulullah SAW itu menemui saya lagi di hari yang lain, entah 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, ya bebas, pokok hari lain. Faqala, maka beliau bertanya lagi, indakum syai', apakah kau punya sesuatu wahai Aisyah? Nah, sekarang qultu na'am. Sekarang saya menjawab, iya, ada ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau bersabda, idan uftiru. Kalau gitu saya membatalkan puasa. Wa in kuntu faratu as-sauma. Ini untuk redaksi yang wa in kuntu faratu as-sauma. Ini saya belum menemukan di internet ya. Saya nyarinya di internet karena saya nggak punya kitabnya gitu. Dan ini redaksi ini belum saya temukan. Jadi kalau saya menerjemah redaksi ini, meskipun pada saat itu saya mewajibkan diri sendiri untuk melaksanakan puasa. Jadi Rasulullah niatnya di hari itu beliau itu ya sudah saya wajibkan puasa untuk diri saya pribadi. Ternyata Sayyidatuna Aisyah punya makanan. Nah, maka Rasulullah membatalkan puasanya karena puasa sunnah, ya bukan puasa wajib. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Waqala, dan Imam Baihaqi mengatakan isnaduhu sahih, sanad hadis ini adalah sahih. Wa fi riwayatin lil awali, nah ada satu riwayat lil awali yang redaksinya ini mirip dengan redaksi awal yang tadi. Waqala isnaduha sahih, dan di sini Imam Baihaqi juga mengatakan bahwa sanad untuk riwayat yang kedua ini adalah sahih. Riwayat yang kedua itu bagaimana? Riwayat yang kedua ini bunyinya itu bukan a'indakum syai', tapi hal indakum min godain. Apakah engkau punya makan siang? Jadi goda kalau kita menerjemahkan makan siang ya. Tapi yang dimaksud goda di kitab ini itu bukan makan siang saja nanti ya. Apakah engkau punya makanan gitu saja saya terjemah. Nah, itu redaksi di riwayat yang kedua. Kalau riwayat yang pertama tadi a'indakum syai'un gitu. Nah, lafadz goda ini adalah wa huwa bi fathil ghain. Ya, huruf ghainnya diharokati fathah.
adalah ismun lima yuqalu qabla zawal, adalah nama makanan yang dimakan sebelum zawalus syamsi. Berarti pokok sebelum matahari berada tepat di atas kepala, maka berarti istilahnya itu ya goda, meskipun itu sarapan. Padahal sarapan kalau menurut kita itu namanya futur. Kalau makan siang itu goda, kalau makan malam adalah asya. Gitu. Tapi di sini istilahnya itu goda sama asya. Kalau goda berarti sebelum zawal, kalau asya adalah setelah zawal. Di sini wal asya'u ismun lima yuqalu ba'dahu. Sedangkan asya adalah nama makanan yang dimakan setelah zawal. Nah, gitu. Selanjutnya. Nah, tadi niat melaksanakan puasa sunnah yang dikerjakan sebelum zawal itu tetap sah niatnya. Dengan catatan illam yasbiqha munafin. Jadi munaf ini adalah isim mangkus kalau saya cek, ya. Selama tidak didahului oleh kegiatan yang kontradiktif terhadap puasa. Berarti sebelum zawal atau ya sebelum dia puasa itu paginya atau setelah tidur dia itu tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok, tidak jima, ya, alias bersih, tidak ngapa-ngapain gitu. Sampai sebelum zawal dia baru ingin untuk melaksanakan puasa sunnah, maka niatnya sah dan puasanya sah. Selama puasanya tadi itu sampai ghurubus syamsi dia itu tidak ngapa-ngapain, ya, alias benar-benar puasa, berarti puasanya sah. Illam yasbiqha munafin li shaumi, manakala tidak didahului dengan kegiatan yang kontradiktif li shaumi bagi puasa. Keaklin seperti makan, wajima'in jima, wa kufrin kufur, wa haidin haid, wa nifasin nifas, wa jununin dan gila. Fala yasihu as-saumu, sehingga puasanya tidak sah. Nah, sekarang kita masuk ke redaksi niat. Wa kamaluha, niat yang sempurna, ai wa kamalun niyati fi ramadhana, di bulan Ramadan adalah ayyan wiyah. Nah, di sini kalau saya ya itu seraknya itu pakai an. Jadi pakai an yang amil nasab itu, yang an lan indan kai. Ini pakai an kalau saya pribadi itu seraknya begitu. Tapi di kitab saya ini itu pakai ai. Kesannya kalau ai itu huruf tafsir. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi di sini saya baca an ya. An yanwiya, yaitu orang tadi niat saumagodin an adai fardhi ramadhani lil hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dibaca jer semuanya. Ayan wiya sauma godin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dengan niat dia puasa besok an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati, untuk melaksanakan fardunya bulan Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun kemarin. Kalau Ramadan tahun kemarin berarti dia puasanya qadha. Gitu ya. Bi idhofati Ramadhana, dengan idhofahnya lafaz Ramadan. Nah, ini kemarin juga sudah saya bahas bahwa niat Ramadan itu yang benar itu Ramadhani hadhihi sanati kalau secara nahwunya. Kalau kalian niat itu enggak mementingkan untuk nahwunya, ya boleh-boleh saja Ramadhana hadhihi sanata boleh, Ramadhani hadhihi sanati boleh, atau yang paling masyhur di kalangan orang Indonesia Ramadhana hadhihi sanati juga boleh, selama niatnya itu memang benar-benar niat berpuasa. Tapi di sini kita lihat secara nahwunya. Ya, kalau secara nahwu yang paling benar adalah Ramadhani hadhihi sanati. Kenapa enggak Ramadhana hadhihi sanata? Kemarin sudah saya jelaskan kalau di kitab Hasyi Al-Bajuri. Kalau Ramadhana hadhihi sanata, maka hadhihi sanata itu menjadi dhorof dari nawaitu. Karena yang namanya dhorof itu menjelaskan keterangan fi'il. Nah, fi'ilnya itu nawaitu. Sedangkan keterangan fi'il nawaitu itu kenapa harus 1 tahun? Kelamaan. Yang namanya niat itu ya sebentar saja, 2 detik, 5 detik. Atau malam ini saya niat, itu masih cocok lah, niat di malam itu. Tapi kalau 1 tahun, kelamaan. Nah, sehingga pendapat yang Ramadhana hadhihi sanata ini adalah pendapat yang fasidun, ya. Cek di kitab Hasyi Al-Bajuri. Seperti itu ya, bi idhofati Ramadhana, dengan lafaz idhofah itu dengan lafaz Ramadan itu diidhofahkan ke lafaz selanjutnya gitu. Wadanika tamayyaza ya tamayyazu, tamayyaza an adatiha, itu untuk menunjukkan tamayyaza menjadi berbeda apa idhofah an adatiha dari selain idhofah
lafadz Ramadhana gitu. Qala fi raudhati ka asliha. Nah, di sini Imam Nawawi berpendapat di kitab Ar-Raudhah ka asliha sebagaimana dalil pokok tentang niat, yaitu walafdul ghad itu istahara. Ini bisa dibaca istahara, bisa dibaca ustuhira ya. Lafadz al-ghad yang artinya besok itu masyhur di kalangan ulama ya, menurut ucapan mereka itu fi tafsir ta'yin, untuk mentafsiri ta'yin, memperjelas ya. Berarti kalau memperjelas itu ada redaksi ghad ya. Itu menurut kalam ulama. Wa huwa fil haqiqah laisa min haddi ta'yin. Namun sebenarnya ya redaksi ghad itu bukanlah haddut ta'yin, batasan untuk memperjelas. Jadi enggak sampai segitunya gitu. Wa inna ma waqa'adzanika min nadharihim ila tabyid. Namun hal itu terjadi karena itu adalah pandangan para ulama ke tabyid, menginapkan niat. Jadi yang namanya niat ya, tadi sudah dibahas bahwa niat itu lebih baik itu diinapkan, alias mengucapkan niat itu di malam harinya, agar ketika besoknya itu ketika kita lupa itu kita sudah aman. Nah, itu adalah redaksi tabyid untuk menyebutkan lafadz al-ghad, karena dia mengucapkan niatnya itu malam, puasanya besok. Nah, makanya itu yang sebenarnya itu adalah tabyid, menginapkan, bukan ta'yin gitu. Wa bima tuqrira, dan berdasarkan hal yang telah ditetapkan ulima diketahui annahu bahwasanya la tajibu niyatul ghad, tidak wajib dalam niat itu mengucapkan redaksi ghad, walal ada redaksi ada, walal idhofa ila Allah Ta'ala, tidak perlu mengkaitkan dengan Allah Ta'ala, berarti lillahi Ta'ala itu enggak wajib ya. Walal fardiyah, tidak disebutkan ini puasa fardu, walal sunnah, dan puasa sunnah ya. Wa huwa kadzanika, hal itu menjadi demikian fi ghairi niyatil fardiyah, untuk selain niat ibadah fardu. Berarti dalam konteks puasa berarti untuk niat puasa sunnah gitu. Wa fiha, dan di dalam niat ala ma sahhahahu fil majmu' taba'an lil aksarin. Dan dalam niat keterangan-keterangan tadi itu berdasarkan sesuatu yang disahkan, berdasarkan pendapat yang disahkan di dalam kitab Majmu'. Berarti disahkan atau disahihkan oleh Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi ini taba'an lil aksarin, mengikuti mayoritas ulama. Lakin muqtadul kalam, atau lakinna bisa sih. Lakinna muqtadul kalam mil asli wa raudhati ka asliha. Akan tetapi tuntutan kalam asal ya, tuntutan kalam dalil utama wa raudhah dan kitab ar-raudhah itu ka asliha, seperti asalnya niat, bahwa asalnya niat itu annaha tajibu kama fi sholati. Niat itu hukumnya wajib sebagaimana di dalam sholat. Meskipun di dalam redaksi asal, redaksi pokok berarti Quran dan hadis, itu tidak ada redaksi eksplisit niat, enggak ada. Sebagaimana kalau kita lihat redaksi wudu itu langsung idza kuntum ila sholati, langsung faghsilu wujuhakum. Ya. Langsung membasuh wajah, enggak ada niat. Begitu juga dalam sholat. Itu enggak ada redaksi eksplisit niat, tapi semua ulama sepakat bahwa niat itu hukumnya wajib. Wa farraqa fil majmu', dan di sini Imam Nawawi membedakan di dalam kitab Majmu' bainahuma, antara puasa serta salat, bi anna shauma ramadhana, bahwasanya sesungguhnya puasa Ramadan minal balighi, yang dikerjakan oleh orang balik, itu la yaqau illa fardhon, itu pasti fardu, bukan coba-coba. Kalau yang mengerjakan puasa Ramadan itu adalah anak kecil, maka itu perlu latihan, bukan fardhon ya. Bi khilafi sholati, berbeda dengan sholat ya. Fa innal mu'addatan naflun. Nah, ini maksudnya gimana, wallahu a'lam ya. Saya skip ini. Kemudian wa fihi, dan di dalam urusan puasa Ramadan ini ada kalamun, ada pendapat, dzakartuhu yang saya sebutkan, ma'a jawabihi, bersama jawabannya kalam, fi syarhir raud, di dalam kitab syarah ar-raud. Kitab syarah ar-raud ini juga saya belum menemukan di Google, adanya kitab ar-raudhah ya. Tapi di sini syarah kitab ar-raud. Seperti itu.
Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kita tutup kajian ketiga kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi mau berbuka puasa. Saya ucapkan pula selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.